di Jepang itu yang agak kita kaget sebenarnya. Ya sebenarnya nggak kaget juga, jadi udah tahu dari mana-mana. Tapi pas begitu datang kita, wah ternyata banyak yang naik sepeda di sini gitu. Walaupun mobil juga banyak gitu, tapi mayoritas itu lebih pada suka sepeda gitu. Ya pertama sehat juga, dan fasilitas di sini juga lumayan bagus gitu. Dan kebetulan istri juga dari rumah ke kampus naik sepeda. Nah teman-temannya juga naik sepeda. Teman-teman mahasiswa yang dari internasional itu kebanyakan naik sepeda. Nah waktu itu kita juga kaget, ini bener nih naik sepeda bisa sejauh ini gitu. Karena teman-teman kami sebelumnya cerita, oh saya naik sepeda 15 kilo, oh saya naik sepeda 20 kilo. Di Indonesia wah kayaknya ya sulit. Selain fasilitas juga ya banyak hal lah kalau di Indonesia ya, banyak problemnya gitu. Nah kalau di sini teman-teman saya cerita, kita lihat sakura, kita lihat hanabi, kita lihat festival kembang api, kita lihat bunga sakura, kita lihat pemandangan gunung ke mana, kemudian kita main ke onsen, ke pemandian air panas. Itu kita nyepeda semua. Saya mikir, jauh-jauh banget ya gitu. Lah itu pas pertama kali kesini itu ya akhirnya saya beli sepeda gitu kan, karena transportasi di sini ada bis gitu, ada bis umum. Nah tapi lumayan mahal nih lama-lama ya. Lumayan mahal gitu karena kami bertiga itu kan ya. Jadi kalau cuma sendiri mungkin nggak kerasa gitu, tapi karena kami bertiga ya otomatis mahal juga, akhirnya beli sepeda. Nah waktu itu pertama kali itu kami datang ke kebun binatang Kumamoto. Itu posisinya saya baru datang 2 minggu di sini, kurang lebih 2 minggu. Itu kebun binatang Kumamoto itu jaraknya dari rumah itu kurang lebih 9 kilometeran dari rumah kami. Nah, kalau di Indonesia jarak 9 kilometer itu mungkin perlu naik Gojek atau naik Grab atau pesan lewat aplikasi yang lain gitu, atau naik motor mungkin. Nah tapi di sini kita sepedaan gitu. Akhirnya kami sekeluarga sepedaan dengan posisi anak di belakang, dan di sini anak kecil itu prioritas. Jadi anak kecil itu duduk di belakang, ada boncengannya sendiri. Jadi boncengannya itu beli sendiri, dipasang di belakang. Dan di sini yang itu hanya boleh membonceng anak-anak. Nah jadi kalau misalkan ada sepeda ya, sepeda kita ada boncengannya di belakang. Gak bisa boncengan berdua ya? Nggak boleh di sini. Di sini nggak boleh gitu. Padahal kalau di drama-drama banyak ya? Iya. Kalau di drama-drama di sinetron Jepang, Korea itu banyak. Tapi kalau di sini peraturannya nggak boleh. Jadi itu kita boncengin anak, kemudian kita goes 9 km. Nah itu pas lagi musim panas. Saya ingat musim panas waktu itu di sini suhunya sekitar 37, tapi BMKG-nya Jepang bilang itu suhunya seperti 41 derajat. Jadi waktu itu kita goes 9 km, kita ke kebun binatang Kumamoto, ke Kumamoto Zoo. Dan kok kayaknya capek, tapi ya nyampe juga gitu, walaupun panas-panasan gitu kita nyampe juga. Terus ini 9 kilo kok nggak kerasa ya gitu ya, karena itu tadi, karena di sini trotoar ya fungsinya untuk trotoar, untuk pejalan kaki dan sepeda gitu, cuma itu aja. Jadi nggak ada abang jualan, nggak ada parkir mobil gitu. Di sini enggak. Jadi di sini ya udah, jadi kita jalan lurus aja, kita jalan santai gitu. Kemudian juga sepeda itu bisa dibilang ya di sini prioritasnya bisa dibilang gitu, setelah banyak pejalan kaki, setelah mobil yang berhenti kalau kita menyeberang pasti dikasih. Jadi kesabaran orang Jepang dalam mengemudi itu bisa dibilang ya cukup tinggi. Jadi kayak kita masih jauh, kemudian kita mau lurus,
Nah, ya, udah berhenti. pas itu mereka udah berhenti. Mereka ngasih kita jalan. Nah, itu saya bilang, oh ya, kalau di negara kami mungkin ada yang seperti itu, tapi mungkin nggak banyak gitu. Tapi intinya di sini itu fasilitas sangat mendukung gitu, fasilitas dan budayanya, karena ya di sini hampir semuanya kebanyakan, bahkan orang yang pakai jas, pakai dasi udah rapi. Kalau di Indonesia mungkin akan naik BMW gitu. Di sini mereka goes, sepedaan, entah pakai mountain bike atau road bike atau sepeda biasa, sepeda mini, itu sepeda berkeranjang, itu mereka goes gitu. Saya bilang, oh ya, itu sudah budaya di sini gitu. Ya akhirnya ya sudah, sampai sekarang kami goes. Kebetulan saya juga akhirnya saya kerja di sini, saya part time ya, karena status saya dependent, sebagai pendamping saya tidak bisa bekerja full time. Jadi saya juga bekerja ya naik sepeda. Istri juga naik sepeda, kemana-mana naik sepeda, kecuali kalau misalkan jauh dan kondisinya hujan, nah itu baru kita alternatif naik bis.